Indonesia kaya akan sejuta budayanya, terutama tarian. Sebuah sanggar tari tradisional bernama Selaras Pinang Masak didirikan untuk memberi perhatian lebih terhadap pelestarian kebudayaan Nusantara, terutama tarian tradisional. Polesan di wajah para penari dan busana warna sepadan menambah sisi elegan penampilan tarian tersebut. Berlokasi di Anjungan Jambi Taman Mini Indonesia Indah, tembang Melayu digunakan sebagai musik pengiring tarian Melayu yang ditampilkan. Musik merupakan hal penting yang menjadi pendukung dari sebuah tarian yang menambah suasana pertunjukan tari tradisional semakin terasa dalam. Diseimbangi pula dengan penjiwaan yang sangat besar dibutuhkan dalam setiap penampilan. Kuantitas banyaknya penari berbeda-beda. Ada yang perorangan, ada juga yang dipentaskan secara berkelompok, tergantung jenis tari yang akan ditampilkan. Pola lantai dalam melakukan tarian banyak menggunakan unsur ruang yang bertujuan untuk memperindah tarian tersebut. Dan yang tidak boleh luput pula adalah kekompakan antara gerakan dengan irama serta senyum di wajah para penari. Ialah Irianto Catur, sosok di belakang sanggar tari yang mengajari para remaja menari tradisional. Pria berusia 54 tahun ini memompa semangat para remaja dalam berlatih agar hasil yang didapat tidak mengecewakan. Fokus dan semangat para penari saat latihan sangat penting karena sangat memaksimalkan tarian saat di atas panggung. Motivasinya satu paling buat saya adalah bagaimana kita mempertahankan, kita mengembangkan, kita melestarikan budaya kita sendiri. Ya, itu motivasi saya karena selama ini saya melihat kesenian tradisional, khususnya tari, lebih banyak cenderung diabaikan. Lebih banyak malahan seni-seni yang lainnya, terutama seni tari. Kenapa saya tertarik? Saya ingin mengembangkan, saya ingin melestarikan seni budaya tradisi, khususnya tari. Karena keselarasan gerak dengan musik itu sangat penting, maka gerakan disesuaikan dengan cepat atau tidaknya sebuah tempo. Semakin lambatnya sebuah tempo, semakin dalam pula ekspresi yang terpancar saat menampilkan sebuah tarian. Diperlukan sebuah ketulusan dan penghayatan dalam berlatih tari, mulai dari memahami apa seni tari tersebut hingga apa isi tari yang ingin disampaikan saat penampilan di panggung. Dalamnya sebuah peran penari pasti akan sampai kepada semua penonton. Saya ngajar sebenarnya dari usianya semua dari TK, mungkin dari PAUD dulu kali, dari PAUD, dari TK, SD, SMP, SMA, terus anak-anak kuliah, kadang ibu-ibu dan bapak-bapak, juga beberapa instansi ya kayak pemerintahan, mungkin juga dari militer, juga dari kepolisian. Saya pernah beberapa kali ngajar di acara-acara tersebut. Kesulitannya terutama buat saya sih tidak ada, ya. Tapi juga ada beberapa yang ada dan tiada, ya. Ada paling beberapa terutama di PAUD yang karena sifatnya mereka masih bermain dan kita memberikan sebuah pengajaran kepada anak PAUD dan TK itu sifatnya adalah bagaimana kita mengajak mereka untuk bermain. Kalau yang untuk SD, SMP, SMA kita memperkenalkan tari-tari bentuk dari seluruh wilayah Nusantara. Selain mengajar tari di sanggar yang berada di Taman Mini, pria yang biasa disapa Yanto ini juga mengajar di rusun-rusun wilayah Jakarta. Dan tak hanya tari Melayu, ia juga mengajar berbagai jenis tari lainnya. Salah satunya adalah tari Betawi.
Konsep yang dibawakan adalah kreativitas. Karena semakin anak-anak dibuat senang dan ceria, akan memudahkan anak-anak tersebut menjadi lebih kreatif dan lugas dalam menari. Semangat anak-anak kecil inilah yang menjadi alasan pria berdarah Jawa ini untuk terus mengajar tari. Baginya, anak-anak kecil merupakan aset sebagai penerus kebudayaan tradisional termasuk tarian. Kalau isi cerita rata-rata dia tidak bercerita sebenarnya, dia hanya simbol-simbol gitu ya. Tapi kalau ada tarian yang bercerita, ya, itu rata-rata ritual gitu mereka ajarkan. Itu tarian pengobatan. Tapi yang namanya cerita yang saya ajarkan adalah bentuk-bentuk tari, misalnya kayak tari Sumatera ya kayak gini. Ceritanya mungkin ada yang bercerita, ada yang tidak bercerita, ada yang tema, ada yang non tema. Fokus dan semangat anak-anak ini tanpa sadar menjadi tolak ukur bagaimana cara mengajar tari agar anak-anak ini terus tertarik dan mengenal tarian-tarian tradisional tersebut. Saya memilih tarian tradisional adalah yaitu tadi awal saya bilang saya memperkenalkan dan saya ingin menjadi penerus, karena buat saya sendiri nenek moyang kita sudah banyak menciptakan ruang gerak tari, terus kenapa kita yang sekarang ini tidak coba untuk berinovasi kembali, juga mempertahankan, juga melestarikan apa yang sudah mereka buat. Salah satunya juga kita juga harus membuat apa yang nanti akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Jadi berbuatlah dibandingkan tidak sama sekali. Struktur korean tarian tergantung konsepnya bagaimana. Kalau tari-tari bentuk itu memang sudah ada struktur tarinya, kayak ada ragam 1, ragam 2, ragam 3, ragam 4. Tapi kalau yang struktur tari-tari kontemporer atau tari-tari yang kreasi baru itu berdasarkan juga cerita. Ya, ceritanya bagaimana, strukturnya itu juga mulai dicari melalui explore gerak dan explore juga mungkin dari musik itu sendiri. Itu aja. Nah, unsur busana terkadang kalau untuk tari-tari kreasi baru menyesuaikan juga dari konsep. Termasuk juga tari kontemporer. Kadang juga ada orang membuat busana melihat tarinya. Karena busana itu tidak boleh menjadikan si penari itu ribet gitu ya, terganggu geraknya. Mungkin juga dia harus bergerak begini, yang kostum seperti ini itu terganggu. Jadi tidak leluasa. Pria kelahiran 14 September 1962 ini mengatakan, tidak semua tarian yang diajarkan mengandung cerita. Banyak tarian yang hanya sebuah esensi kesenangan. Karena jika mengambil sebuah ritual dalam sebuah tarian, kita perlu masuk terlebih dahulu dan memahami penuh ritual tersebut, termasuk latar belakangnya. Kepuasan dan kebahagiaan batinnya yang saya dapatkan. Lebih kurangnya secara finansial mungkin ya biasa aja, tetapi secara kebahagiaan, terutama sebagai seorang pelaku sebelum sebagai seorang penggarap, saya bisa memperkenalkan budaya kita ke luar negeri dengan tari. Selama 5 tahun saya sudah hampir 63 negara, saya sudah keliling dunia. Ke seluruh Indonesia juga hampir, sudah beberapa provinsi sudah saya jelajahi dan masuki. Terus juga kebahagiaan selama saya terjun di dunia tari adalah bagaimana kita bisa memberikan hiburan kepada orang.
ya. Sebagaimana juga kita coba untuk melihat ini loh, bahwa tarian itu tidak sesulit apa yang mereka bayangkan gitu. Banyak sesuatu yang harus bisa mereka lihat, bahwa sekaranglah saatnya ya, tari kita coba kembangkan, coba kita majukan, jangan lagi kita melihat ke belakang. Akan terus mengajar tari selama nafas masih ada di dirinya hingga maut datang. Itulah keinginan pria yang sangat mencintai dunia tari tradisional ini. Karena baginya, selagi ia bisa membagi ilmu dan menyiarkan kebudayaan, tidak ada yang dapat menghalanginya untuk itu semua. Kalau anak muda terkadang susah gampang, bahasa saya susah gampang. Saya pernah waktu itu mengajak anak-anak muda. Saya lihat, ini tarian apa Pak? Tapi akhirnya saya tidak kalah cara untuk supaya mereka menggeluti, menyenangi, yaitu dengan apa? Mencoba untuk mengkolabor antara tradisi dengan modern. Ada juga saya cari musiknya juga pun yang membangkitkan semangat mereka, energik. Saya cari juga geraknya juga yang energik, dikolaborasikan dengan seni-seni tradisi. Khususnya kalau misalnya saya mau menggarap Sumatera, ya saya harus ambil tarian-tarian ke Sumatera. Kalau menggarap tari daerah lain, ya juga harus menyesuaikan daerah tersebut, di mana saya akan terjun, akan berbuat untuk mengajak sama mereka. Yuk, ini loh tariannya, oh ini loh geraknya, oh ini loh musiknya. Oh, kamu bisa ngasih gerak-gerak ini modern. Oh, Pak, ini bisa masuk, bisa. Oh, ini bisa masuk. Kita ajak mereka kompromi, kita ajak mereka berkreativitas, kita ajak mereka juga sama-sama. Yuk, kapan lagi? Depan. Bagi pria yang sudah 25 tahun mengajar tari ini, tari merupakan jalan hidupnya dan merupakan peninggalan yang harus diberikan kepada anak-anak Indonesia. Atas dasar itulah, ia ingin terus mengajar kebudayaan Nusantara ini agar menjadi manfaat untuk generasi yang akan datang. Bagaimana dia mau sayang kalau dia tidak pernah kenal? Ajaklah, kenalilah pada generasi, mulai dari usia dini sampai usia remaja dewasa. Kalau bukan kita, siapa lagi, ya. Jadi yuk mulai dari sekarang berikan pemahaman, berikan pengetahuan, berikan juga sebuah pengalaman. Kita ajak mereka untuk sama-sama membangun seni budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itulah yang harus kita mulai coba pesankan kepada generasi sekarang. Ini tradisi kita, ini budaya kita. Kalau enggak kita, siapa lagi? Apakah kita akan mau belajar ke negara orang? Apakah kita akan belajar ke orang lain? Kalau kita tidak mulai coba untuk mulai saat ini, mulai awal. Ingat, bertahun-tahun perkembangan tarian tradisional semakin menurun. Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya minat generasi muda dengan segala hal yang bernuansa seni tradisi. Semoga di tahun yang akan mendatang, minat para generasi muda terhadap tradisi kebudayaan Nusantara terus meningkat dan rasa ingin tahu makna dan filosofi yang mendalam tentang tata cara pergaulan muda-mudi dalam budaya Nusantara semakin tinggi dan kebudayaan tradisional kita, terutama tarian, tidak hilang dan diambil oleh negara lain.